Apa kabar Om? Sehat. Alhamdulillah. Ini minggu-minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, Sobat GP dimanapun berada. Hari ini saya Blakra main ke tempatnya Pak Pungki di wilayah Tenggilis. Ingin melihat bagaimana Pak Purboyo. Pak Purboyo. Jadi Pak Pungki ini aslinya namanya Pak Purboyo, cuman saya akrabnya memanggil beliau dengan nama Pak Pungki. Nah, ini Blakra ini dalam rangka silaturahim, sekaligus kita ingin melihat bagaimana pengelolaan sampah yang seingat saya ini dulu tahun 2003-2004. Ini mulai dibangun, mulai dikembangkan oleh kelompok masyarakat. Ada beberapa tokoh, di antara selain Pak Pungki ini ada juga Mbak Widya dan sebagainya. Seingat saya ibu-ibu dulu yang agak aktif. Hari ini saya masih bisa berkesempatan untuk datang ke tempat ini. Luar biasa perkembangannya. Seingat saya dulu modelnya Pak Pungki ya, modelnya genteng biasa, iya, begitu. Ada rumah komposting, sekarang sudah berkembang, demplotnya berkembang. Kurang lebih hampir 16-17 tahun kemudian ini menjadi tempat salah satu komposting komunal, atau sekarang yang disebut TPST atau TPS, tempat pengelolaan sampah Tenggilis Utara. Ini Pak. Nah, Pak Pungki ini kebetulan sekarang menjadi RT wilayah ini. Baik, ini saya perkenalkan Pak Pungki atau Pak Purbo. Nah, kita sambil bincang-bincang melihat sampai sejauh mana perkembangan pengelolaan sampah yang sudah dilakukan. Monggo kita mau lihat langsung. Baik, monggo Pak. Oke, kita langsung menuju rumah komposnya. Nah, sebelumnya ini saya panggilin. Cak, bareng Cak. Cak. Ayo. Assalamualaikum. Tuh Pak, kados pundi kabare? Pak sinten iki? Kula Toto, Amariati nggih. Atau sinten? Mas Amir, kula Toto. Ya alhamdulillah. Jenengan pun danggu teng mriki, Pak? Kula masih Pak. Oleh pirang bulan, Kak? Mulai bulan 2. Oh, nembe nggih, nembe. Sing lawas iki di rolling. Di rolling ya. Oh. Iya, seneng. Kapasitas pira iki ya? Bendina. Kapasitas iki sampah coba tuh kan dari warga ya, ya. Oke, dari warga, rumah dikolekting, diambil petugas kebersihan RT RW, dibawa ke sini, dibawa kalau sini. ini sampah daun Pak, kalau kita rumah tangga sebelah sana, rumah tangga sebelah sana. Yang ngangkut berapa orang yang dari RT? Enggak pasti, kakak ya Satu orang ya? Empat. Gitu ya. Rumah berapa Pak? Kalau di Pelayanannya berapa rumah? 90 rumah. 90 rumah ya. Oke, petugasnya ada? Hanya 2. Petugasnya 2 ya. Oke. Harinya sama? Enggak, beda, dipakai beda. Pagi sore gitu ya. Pagi sore atau jadwalnya beda? Gantian jamnya. Oh, jamnya aja yang gantian gitu ya. Kemudian semuanya dibawa ke sini. Iya Mas, betul ya. Yang organik saja. Oh, yang organik ya. Yang kemudian yang anorganik semua di rumah tangga sana ya. Organik kemudian diarahkan komposting ya. Oke. Iya. Kemudian ini sapuan jalan atau rencean? Ini dari tebangan jalan. PLN atau DKP ya? Ada DKP, ada di Sukan. Oke. Wilayah yang dimasukkan ke sini wilayah sini ya, Tenggilis. Oh enggak, kalau Surabaya kan secara keseluruhan Iya, banyak Pak, Mas. ada yang dari selatan. Oh, selatan masuk sini. Oh, utara masuk sini juga. Oh, iya. Di sebelah utara sana ada, cuman kalau sana perlu kan lewat. Oh, gitu. Nah, demplot komposnya kan cukup banyak. Ada Beratang, ada Keputran, ada sini dan sebagainya begitu ya. Yang masuk sini sebagian itu ya. Kemudian begitu masuk rencean ini ya, dikompresi kemudian masuk crusher. Mesin crusher ya.
Oke, dicacah, kemudian dari dicacah yang sudah cacahan kemudian ditumpuk, kemudian composting. Proses composting ya. Oke, nggih, nggih, nggih. Jenengan tahu ikut pelatihan dulu? Enggak. Yang ngajarin siapa atau langsung di sini sudah langsung praktek ya? Oh, Di Beratang. Beratang. Oh, di Beratang siapa? Pak Toha atau zamannya Toha sama Pak Wito. sama Wito? Wito masih di situ ya? Sekarang Pak Wito di taman. Oh, di taman. Oke, ya wis. Oke. Jadi baik, ini salah satu tempat yang kemudian digunakan untuk mereduksi, untuk melakukan composting di komunitas. Jadi TPST ini dikembangkan untuk bisa menyelesaikan problem sampah sejak awal. Jadi tidak semuanya sampah ini kemudian dibawa ke TPA, tapi sebagian besar direduksi di tempat ini. Ini upaya yang sangat positif yang kemudian dikembangkan dan ini bisa direplikasi. Kebetulan di sini ini ada mantan Komisi B. Nah, ini dari Pak Erwin. Ini, Mas Amir sini, Mas. Ya, kacamatanya. Nah, menurut jenengan pola pengelolaan semacam ini kepalanya di sini siapa? Mas Amir ya? Bukan? Sinten? Ada pengawasnya sendiri. Pengawasnya Sinten ini? Di sini pengawasnya Pak Supri. Pak Supri ya? Oke. Menurut jenengan dengan tempat yang sudah ada ini, apa tidak ada keinginan untuk dikembangkan pola pengelolaan yang lebih modern? Jadi composting ini kan butuhkan waktu 30 sampai 40 hari. Ya toh. Jadi proses composting ini yang harus diperhatikan tadi itu aerasinya harus ada, partikelnya atau besarnya sampahnya harus dikerasing, kemudian aerasi, kelembapan juga harus dijaga. Nah kalau ini harus begini membutuhkan waktu 30 sampai 40 hari, maka sampah yang kemudian semakin banyak ini, tempat ini mencukupi apa enggak? Cukup ya, cukup. Di sebelah sana ada, di belakang. Oh, di belakang masih ada sana, juga. Pak, di sebelahnya pom bensin itu ada pemilahan sampah. Oh, ada pemilihan sampah Iya, juga sana ya. Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Sana Oh, meter oke. dari sini. ada Oh, iya. ada pengelolaan vegetasinya juga ada. Iya, ada pemilahannya Pak. Seperti yang di Kara itu. Ya betul di Jambangan. Jambangan ya. Sama, Pak. Oh, oke. TPS 3S. Akhirnya di sini nggak ada. Makanya pemerintah kota lebih baik daripada hanya mengelola organik ini aja, sekaligus mengelola sampah-sampah yang Anorganik ya. Nah, khususnya plastik ya. Oh gitu. Nanti kita ke situ ya. ya, Oke. bisa memberdayakan masyarakat sini. Oke. Oke. Di plastiknya itu. Ya, tidak tahu Pak. Tidak tahu. Oh iya benar. Di komposisi ini kan prosesnya begitu. Nah, cuman ini yang harus diperhatikan Pak. Ini belakang ini kan sungai. Sungai, Pak. Ya, pada saat ini sudah terdekomposisi pasti keluar licitnya. Karena aerob itu, sistem aerob ini pasti dia mengeluarkan licit, lindi itu. Nah, yang khawatirnya ini licitnya ini kemudian nanti masuk ke dalam. Betul Mas Amir? Iya Mas Amir. Coba Mas Amir. Pak Amir. Kalau kering begini memang licitnya relatif kurang karena ini karbonnya yang dominan kan. Iya, nanti Pada saat penyiraman untuk kelembapan kan muncul licitnya. Nah, licitnya turunnya kan ke sini. Ke sini kemudian ke sana kan. Nah, seyogianya di sini ada ipal kecil sehingga proses baku mutu air dari proses dekomposisi ini tidak mencemari ini. Kalau demikian ini kan secara teknis kemudian masih ada hal yang kurang tepat ya. Licit ini pada saat jenengan sirami, ya kan, untuk kelembapan dia pasti keluar air nanti prosesnya. dan penyiramannya lebih besar, jadi airnya turun. Lah ya, nah, karena itu, karena jadi gini, sampah ini nanti pada prosesnya Mas, ini pada saat jenengan balak-balik itu, ini kan mulai susut karena kandungan nitrogennya ini kan karbon sama nitrogen, makanya ukurannya kan CN rasio ini. Nitrogennya itu pasti dia membawa mikroba yang kemudian menjadi licit tadi, lindi. Nah, kalau kemudian jenengan tambah dengan air untuk kelembapan, kemudian air ini kemudian masuk ke sini tidak ada pengolahan, ini kemudian nyemari sungai, itu sungainya kan jadi tercemar. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan dan mungkin perlu
diperbaiki agar hal-hal semacam itu tidak terjadi. Tapi intinya bahwa ini memang dibutuhkan sebagai salah satu upaya untuk mereduksi sampah. Karena kalau ini tidak ada pola pengelolaan semacam ini, semua sampah dibawa ke TPA, TPA-nya nggak nututi. Jadi persoalan sangat serius. Jadi ini langkah positif. Harapan jenengan gimana ke depan ini, mumpung ada Pak Erwin ini semoga. Iya. Pak Erwin ini dulu di Komisi B, mungkin masih bisa suaranya didengar karena ya, karena ini nggak bisa katanya bukan decision maker. Bukan decision maker ya. Enggak, jenengan sebagai pelaku yang selama ini apa yang butuhkan? Iya, apa yang jenengan butuhkan untuk aktivitas produksinya? Kira-kira Kekurangan pada saat aktivitas produksi. Sudah cukup semua ya. Mesin crusher cukup ya, nggak ada kendala. Waktu hujan ada kendala? Enggak ya, oke. Kita coba itu untuk crusher. Nggih. Bagaimana Om Erwin? Crushernya berfungsi ya? Bener loh. Iya. Sahabat GP, kita geser setelah kita melihat proses pengomposan di depo kompos Tenggilis Utara ini. Kita nanti bergeser ke pemukiman sekaligus sambang dulur Bu Widya. Bu Widya ini salah satu tokoh yang mereplikasi atau menginisiasi berdirinya depo ini. Seingat saya dulu pernah peresmiannya tahun 2003 atau 2004. Nah, kebetulan Bu Widya masih ada. Sekaligus kita pengen ngobrol-ngobrol dengan Bu Widya. Oke, lanjut. Hari ini kami bisa berkunjung ke rumah salah satu tokoh wanita yang selama sekitar tahun 2003-2004 beliau banyak terlibat di dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan lingkungan maupun pengelolaan sampah. Ini saya datang, jadi dalam acara Blakrak Sambang Dulur inilah saya dapat bersilaturahim. Namanya Bu Widya, tapi ada yang manggil Mbak Ii dan sebagainya begitu. Nah, Mbak Widya ini sudah cukup lama saya nggak bertemu. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu silaturahim. Assalamualaikum. Salam ini ya. Ini. Beliau ini sekarang sudah banyak merenung. Nah, alhamdulillah kita ketemu. Nah, Bu Widya, mumpung ketemu kita ini, saya ingin dapat cerita tentang perjalanan. Kebetulan tadi saya sudah nyampe di depot komposnya. Saya ingat 2003, 2004, 2003 tepatnya. Saya pernah hadir di tempat itu pertama kali karena Mbak Widya waktu itu menggagas ya dan sebagainya. Monggo Mbak Widya bisa cerita perjalanan depot kompos. Iya, awal mungkin dicepat. Ya. Awalnya kan 2001-2002 Surabaya tempat penampungan akhir di Putih ya. Putih itu penuh terus nggak keangkut. Terus saya beberapa hari dengan ibu dari satu RW sini itu mikiri apa ya kene iki mosok arep melok ngeributi, tapi yang berpikir yang lokal-lokal aja. Jadi yang di RT kita pilah sampahnya dicoba. Terus bisa 3-4 RT waktu itu. Terus kita harus punya ngolah sampah. Jadi supaya jadi ambil sinau ya iku ya. Supaya jadi kompos. Terus buat di sana rumah kompos supayanya dengan kemampuan dari kami waktu itu kan ada organisasi ICI, terus yang mau membantu memikir gitu. Ya dari kita membuat rumah kompos akhirnya bisa dengan satu tenaga dengan sampah yang sudah dipilah.
pembahasan program tadi yang diusulkan Pak RW, nama apa yang disampaikan Mbak Widya itu nanti kita bahas sendiri ya. Ya. Ini aku tak pamit ya. Minta dari sini. Iya. Engko tak kenal nomor RT-nya ya. Aku wis gak nutut. Iya. Boleh. Masih urusannya. Kasih teleponnya saya nanti. Baik, Sobat GP, ini pembahasan Pak Erwin yang kebetulan dari Komisi B dengan Mbak Widya, mungkin bisa berlanjut. Tapi saya kira masih kita pengen jalan ke tempat yang lain, karena Blakrak Sambang Dulur ini bukan hanya ke Mbak Widya, tapi masih ke beberapa tempat, dan silaturahim akan kita terus bangun. Saya kira demikian hari ini episode yang pertama Blakrak Sambang Dulur ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Matur nuwun atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.